Apa kabarnya? Kakak ucapkan selamat beribadah untuk adik-adik yang baru saja naik ke kelas 3. Selamat datang di ibadah sekolah minggu kelompok kelas 3 dan 4 SD. Adik-adik, kasih Tuhan begitu besar untuk semua anak-anaknya. Yuk adik-adik, kita mau mengucap syukur, kita mau bersuka cita karena kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita buka ibadah kita dengan memuji Tuhan. Dalam-dalam cinta Tuhan, lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih Tuhan, lebih besar dari apapun, mengasihimu, mencintaimu, Yesus Juru Selamatku, selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Ayo sekali lagi. Dalam-dalam cinta Tuhan, lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih Tuhan, lebih besar dari apapun, mengasihimu, mencintaimu, Yesus Juru Selamatku, selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Perkenalkan, kakak adalah Penatua Yudi Setiawan. Senang sekali bisa bertemu kalian dalam kanal YouTube GKI Kota Wisata. Untuk memulai ibadah kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan. Terima kasih kalau kami diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Walaupun melalui kanal YouTube, kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah kakak-kakak sekolah minggu yang memimpin ibadah ini dan juga memberikan firman Tuhan. Berkatilah kami dan teman-teman yang mengikuti ibadah, supaya kami juga boleh menerima firman Tuhan dengan baik, memuji nama Tuhan, dan hati kami tertuju kepada Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan, biarlah firman Tuhan yang ditaburkan boleh bertumbuh, berbuah di dalam hati dan perilaku kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, setelah kenaikan Tuhan Yesus dan Hari Raya Pentakosta, Roh Kudus turun, maka murid-murid semakin diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Dan tidak hanya murid-murid Tuhan adik-adik, tapi kita juga diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Iya kan? Nah, kakak mau mengajak adik-adik untuk mengangkat pujian bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Dan kita harus juga bertekun, walau apapun yang terjadi kita tetap harus tekun sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun
Adik-adik, kalau mendengar nama Yakobus, adik-adik mengingat siapa? Murid Tuhan Yesus ya, ada namanya Yakobus. Tapi ternyata nama Yakobus itu tidak hanya punya murid Tuhan Yesus, ada juga Yakobus anak Alfeus, Yakobus anak Zebedius. Nah, hari ini kita juga akan mendengarkan cerita tentang seorang tokoh namanya Yakobus. Tapi bukan Yakobus yang tadi adik-adik. Ini adalah Yakobus saudaranya Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus mempunyai saudara yang bernama Yakobus. Ada apa dengan Bapak Yakobus ini? Yuk adik-adik, kita mau belajar dari Bapak Yakobus ini melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Sarah. Yuk kita siapkan hati kita mau mengangkat pujian. Mari kita persiapkan hati kita supaya kita memulai mendengarkan firman Tuhan dengan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Hari Minggu kita beristirahat, tapi bukan berarti bermalas-malasan adik-adik. Banyak aktivitas yang bisa kita lakukan, kita kerjakan yang membawa berkat pada orang lain. Karena itu adik-adik, yuk kita persiapkan lagi diri kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Hai adik-adik, ketemu lagi kita di minggu yang baru. Kamu sudah naik kelas ya? Yang ke kelas 2 naik kelas 3, kelas 3 ke kelas 4, dan yang kelas 4 sudah naik kelas 5. Senang sekali ya adik-adik, nggak terasa. Berarti kita kira-kira udah 3 tahun ya ibadah online ya. Baik adik-adik, sebelum kita Kak Sarah bercerita, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini di mana kami bisa beribadah kembali. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mendengar, menyimak, dan merenung-renungkan apa yang Tuhan firmankan pada hari ini, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Kak Sarah yang akan bercerita, dan berkati kami yang menerima firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini kakak akan bercerita mengenai seorang tokoh yang bernama Yakobus. Nah, bagaimanakah cerita tentang Yakobus ini? Nah, baik adik-adik, firman Tuhan hari ini bercerita tentang Yakobus, saudara yang bijak. Diambil dari Matius 13 ayat 55, surat Yakobus, kemudian 1 Korintus 15 ayat 7. Nah, adik-adik, Yakobus itu siapa sih? Ya benar, nama Yakobus itu banyak. Nama Yakobus itu umum di kalangan orang Yahudi. Kan pernah dengar Yakobus murid Yesus? Ya, Yakobus murid Yesus itu ada Yakobus anak Zebedius dan Yakobus anak Alfeus. Dan ada lagi Yakobus saudara Yesus. Jadi di sini kakak mau bercerita tentang Yakobus saudara Yesus. Yesus itu mereka ada 4 bersaudara. 3 diantaranya adalah laki-laki, 4 bersaudara laki-laki ya.
Nah, tiga saudara kandungnya yang laki-laki itu bernama Yakobus, Yosef, dan Simon. Itu tertulis di Matius 13 ayat 55. Nah, kemudian saudara perempuan Yesus sebenarnya juga ada adik-adik. Tetapi di dalam Alkitab, nama anak perempuan itu tidak disebut. Karena tradisi Yahudi memang cenderung tidak menulis nama-nama saudara perempuan. Nah, adik-adik, kalian kan tahu ya, umumnya kalau yang memberitakan Injil ke seluruh dunia itu melihat sehingga orang percaya itu pada awal-awal setelah kenaikan Yesus adalah dilakukan oleh para murid-murid Yesus. Mereka itu disebut rasul. Mereka inilah yang saksi hidup, yang hidup bersama-sama dengan Yesus. Tetapi kali ini kakak mau menceritakan tentang Yakobus yang saudara Yesus. Jadi mungkin abang atau adiknya ya, nggak tertulis di dalam Alkitab. Nah, jadi si Yakobus saudara Yesus ini tadinya dia sangat cuek ya tentang Yesus. Walaupun saudara sendiri. Jadi dia kayak ragu-ragu tentang Yesus. Nah, tetapi setelah Yesus bangkit, dia makin mantap dan percaya yakin terhadap Yesus, sehingga dia mau menjadi pengajar kepada jemaat-jemaat. Nah, dia menjadi kepala jemaat di Yerusalem. Nah, apa yang dia lakukan di Yerusalem? Jemaat-jemaat di Yerusalem itu sebenarnya jemaat yang telah percaya, jadi bukan orang yang tidak percaya. Jadi pelayanan Yakobus itu dia memimpin jemaat Yerusalem, dia menulis surat yang disebut dengan surat Yakobus. Nah, jadi kalau jemaat sudah percaya, apa yang dilakukannya terhadap jemaat yang sudah percaya ini? Dia melakukan apa? Nah, jadi si Yakobus ini mengajarkan kalau jemaat itu jangan hanya percaya udah cukup gitu, tetapi harus juga perilaku dan tindakannya harus benar. Enggak cukup cuma membaca, mendengarkan firman, tetapi harus melakukan firman Tuhan. Jadi nggak boleh hanya jago teori, tapi nggak bisa praktek. Jadi keduanya harus berbarengan agar bisa menjadi berhikmat. Nah, jadi dia eh, menjaga ya, meneguhkan atau membuat jemaat yang udah percaya itu supaya lebih berperilaku sesuai dengan apa yang Yesus mau. Gimana sikap yang berhikmat yang diajarkan oleh Yakobus itu? Yakobus itu mengajarkan kepada jemaat-jemaatnya satu, itu tidak memandang fisik ya, atau tidak memandang muka. Nah, kita maksudnya bahwa jemaat itu tidak boleh beda-bedain orang berdasarkan dengan apa yang dilihat. Misalnya, jemaat hanya berteman kepada yang cantik, yang ganteng, yang rapi, ya, yang ya necis ya, pokoknya yang keren gitu. Itu tidak boleh. Nah, Yakobus mengajarkan itu. Yang kedua, dia juga mengajarkan tidak boleh memandang materi atau kekayaan. Jadi jemaat tidak boleh berteman dengan yang kaya saja. Karena dia kaya, oh ya, saya mau temannya sama yang kaya aja, supaya saya tercukupi atau supaya saya kelihatan kaya juga, nggak boleh. Dan kemudian apalagi ajarannya si Yakobus ini, yaitu ajarannya harus mengendalikan lidah. Nah, mengendalikan lidah maksudnya gini, kita nggak boleh ngomongin, memfitnah orang, karena omongan kita atau lidah kita itu bisa memicu pertengkaran kepada orang lain. Kalau kita ngegosipin, ngomongin orang tersebut, nah nanti akan kacau, akan terjadi percikan api yang besar ya, jadi berantem gitu.
Nah, jadi Yakobus mengajarkan itu. Kemudian yang keempat, Yakobus mengatakan harus bersabar. Nah, kenapa dia harus mengatakan bersabar? Karena sewaktu di Yerusalem Yakobus mengajar, dalam pelayanannya dia nggak aman-aman saja, tapi dia selalu tetap dikejar-kejar, difitnah, mendapat diskriminasi. Tapi si Yakobus tetap dia mempunyai sikap sabar. Dia tetap bersabar, dia percaya Tuhan sendiri akan membuka kebenaran firman-Nya yang diberitakan dulu dan akan diberikan jalan. Sehingga apapun jadi persoalannya akan terselesaikan oleh Tuhan sendiri. Jadi itu adik-adik, ada 4 tadi yang diajarkannya. Nah, oleh karena pengajarannya ini, Yakobus dikatakan saudara yang bijak. Karena pesan-pesan yang diberikannya di dalam surat Yakobus itu membuat pembacanya jadi berpikir untuk bijaksana melalui sikap mendengar dan membaca Alkitab, tidak memandang muka dan materi, mengendalikan lidah, menjaga tutur kata ke orang lain, dan bersabar dalam penderitaan. Ketika kita berbuat benar, ada juga orang yang memfitnah kita, tapi kita diminta untuk sabar karena Tuhan akan memberi jalan. Begitu adik-adik. Jadi, Yakobus saudara Yesus ini telah menjagain jemaat dengan perilaku yang benar. Jadi, kita pun bisa meneladani apa yang diajarkan oleh Yakobus kepada kita. Demikian adik-adik, Tuhan memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu kepada kami. Engkau telah mengajarkan kami bagaimana kami dapat tidak memandang muka, juga kami dapat mengendalikan lidah, dan juga kami dapat bersabar dalam segala sesuatu seperti yang diajarkan Yakobus kepada jemaat di Yerusalem. Tolong kami Tuhan juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Bunyinya begini adik-adik. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Demikian adik-adik, bisa dihafalkan di rumah ya. Shalom adik-adik, berikut aktivitas kita minggu ini. Aktivitas ini sudah kakak share di grup WA kelas kita ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan yang sudah adik-adik siapkan, minta tolong Papa dan Mama untuk mentransfer ke rekening gereja ya. Ayo adik-adik kita memberikan persembahan dengan sukacita, memuji Tuhan, burung pipit. Tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Adik-adik, burung pipit, bunga bakung dipelihara oleh Tuhan. Terlebih kita lagi ya, anak
Tuhan selalu dipeliharanya. Yuk kita nyanyikan lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati berkat Tuhan yang begitu luar biasa di kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati Bapa persembahan yang sudah kami kumpulkan ini. Biar Tuhan, persembahan ini Tuhan boleh mengingatkan kami untuk kami boleh selalu mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan dan tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar apa melalui kebenaran Alkitab? Ya, kita belajar bahwa Yakobus berbicara dengan Yesus setelah kebangkitannya ya adik-adik. Dan setelah itu, Yakobus ini menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem dan Bapak Yakobus ini adalah yang menulis surat Yakobus di Alkitab. Dan adik-adik melalui pembelajaran firman Tuhan hari ini, kita mau belajar bahwa Allah ingin kita menjadi bijaksana dengan cara apa? Dengan cara mengenal dan mentaati firman-Nya. Yuk adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita mau mengangkat pujian Aku Istimewa. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, darah Yesus. Adik-adik, untuk menutup ibadah, mari kita berdoa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami ya. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hari yang Kau beri bagi kami, dan pada hari ini kami mau bersyafaat Tuhan untuk kami yang telah memasuki tahun ajaran baru, tahun pelajaran baru Tuhan, di kelas 3, 4, di sekolah minggu kami. Tolong kami Tuhan agar kami senantiasa tekun di dalam beribadah meskipun kami masih online. Tolong kami Tuhan supaya ke depan juga kami bisa ibadah offline dan bisa bertemu dalam sukacita yang besar ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk COVID ini Tuhan, kiranya secara lambat laun kami mendapat kekebalan Tuhan sehingga kami tidak menghalangi kami untuk beribadah secara offline ataupun bersekolah offline. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, tolong orang tua kami dalam segala pekerjaan supaya mereka mendapatkan rezeki yang cukup Tuhan untuk mencukupi segala kebutuhan kami, dan biar di dalam segala pencariannya dengan sabar dan dengan sukacita juga Tuhan, sambil mendidik kami anak-anaknya. Juga Tuhan, kami berdoa untuk guru-guru kami, guru sekolah minggu kami, Tuhan perlengkapi dengan segala kesehatan dan sukacita
kedamaian sehingga dapat terus melanjutkan aktivitas pengajaran kepada kami. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang membuat negara kami tetap dalam damai, aman, sehingga kami dapat dengan tenang Tuhan melanjutkan kehidupan kami. Bapa, banyak ya Tuhan seru doa kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan tolong supaya gereja kami tetap berdiri teguh Tuhan di tengah-tengah maraknya COVID sekarang ini Tuhan, dan kami tetap bisa beribadah meski online ataupun offline Tuhan, tapi kehidupan bergereja kami tetap Engkau tumbuhkan. Banyak Tuhan seru doa kami, biarlah doa kami ini kami sempurnakan di dalam doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Istimewa.